Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur. Hari ini tanggal 1, hari pertama, bulan pertama di tahun baru ini 2023. Tuhan masih tetap baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bergiram di hadapan Dia. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia adalah melakukan perkara yang besar buatmu. Haleluya. Melakukan perkara yang besar buat hidup kita. Dan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan betapa Allah sungguh besar di dalam hidupku. Kami mau diam Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya.
Mari pada pagi hari ini ambil waktumu sejenak di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya.
hadirat-Mu Tuhan pada hari ini buat kami. Kami sangat menikmati diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Terkadang kami mulai lalai, terkadang kami mulai tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia dan berikan kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terbang bagaikan Raja Wali bersama dengan kekuatan daripada Allah. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan menguasai kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri. Amin. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau terbang bagai Raja Wali di dalam Tuhan. Haleluya.
sudah mulai olahraganya udah ngos-ngosan. Haleluya. Kita mau curahkan apa yang Tuhan beri buat kita. Kita mau bersyukur karena hari ini kita masih sehat. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Dan di tahun baru ini, saudara harus yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus. Dia yang memberikan kekuatan di hidupmu. Haleluya. Yang selalu setia lama
Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Kami berterima kasih sepanjang tahun 2022 Engkau sudah memimpin hidup kami. Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Gembala Agung yang berdaulat memimpin hidup kami. Di sepanjang tahun 2002 dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kemenangan lepas kemenangan. Dan kami percaya waktu kami memulai langkah kami di tahun 2023 menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, sangat yakin percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bahwa tahun 2023 menjadi tahun penuh berkat, oleh karena kami dipimpin oleh sumber berkat yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami menikmati sepanjang tahun 2023 ini dalam rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin dengar berita firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, yang mengantarkan kami kembali kepada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen perjamuan kudus, dalam ibadah tahun baru hari ini. Biarlah Roh-Mu akan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu yang akan disampaikan. Oleh karena kami adalah hamba-hamba-Mu, kami percaya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Bagi Tuhan, bilang dengan temannya, selamat tahun baru 2023. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama meyakini dengan iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi hidup kita di tahun 2023. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, kalau bicara mengenai rancangan, setiap orang pasti punya rancangan atau rencana, betul? Ya. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang yang hidupnya dengan tidak punya rencana, mana lebih baik? Pasti dengan orang yang punya rencana. Kalau saya ingat betul, bicara mengenai membuat rancangan itu, saya ingat dengan bude saya, ya, yang ada di Jawa Tengah. Bude saya itu dulu pekerjaannya sehari-hari adalah seorang penjahit. Oh juga, saya lupa, dengan almarhum pade saya juga penjahit, ya. Nah, jadi seorang penjahit yang akan membuat jahitan baju itu punya rancangan. Baju apa, modelnya bagaimana yang akan dibuat. Yaitu awalnya adalah dia membuat pola, betul? Pola. Nggak ada penjahit sehebat manapun dia bilang, Pak Rusdi mau jahit baju ya? Sudah, yang penting saya lihat bentuk badannya Pak Rusdi, pokoknya gampang. Yang terjadi rupa-rupanya Pak Rusdi minta bikin jas, yang jadi adalah baju renang. Karena nggak ada rancangan, ya. Nah, saya dan saudara adalah orang yang percaya di dalam Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Amin. Nah, mari kita akan lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama, ya. Kita bisa lihat di layar screen saja, ya, itu juga Alkitab, ya. Nah, kita baca, yang bisa lihat di handphone boleh, di Alkitab langsung boleh, yang manual, ya. Mari kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memberikan dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah berseterai. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bisa melihat bahwa apa yang dijelaskan oleh Nabi Yeremia, di mana ini merupakan pesan dari Allah yang disampaikan bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan, dan luar biasa. Ya, pesan tentang rancangan Tuhan yang indah bagi orang Israel yang ada di pembuangan. Nah, kenapa orang Israel dibuang? Ya, oleh karena mereka sudah melakukan pelanggaran, mereka sudah berdosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga apa, mereka akhirnya dibuang ke negara yang lain. Dan di tempat pembuangan itu kita bisa melihat bahwa bangsa Israel merasa dihukum oleh Tuhan, seperti nggak punya harapan lagi, masa depannya suram, pokoknya sebentar lagi hidup mereka akan hancur. Di tengah-tengah keputusasaan yang demikianlah, akhirnya pesan Allah sampai kepada mereka melalui Yeremia bahwa rancanganku, ya, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Wow. Jadi yang ditafsirkan oleh bangsa Israel adalah, wah, sebentar lagi kami akan dilepaskan. Sebentar lagi kami akan dikembalikan ke kampung halaman kami lagi, ke tanah air kami lagi. Ini merupakan new hope, harapan yang baru. Angin segar yang didengar oleh bangsa yang hampir hancur. Mereka tidak punya harapan lagi. Saya dan saudara, pada waktu kita menjalani hidup kita di tahun 2022, ada banyak hal yang menyebabkan akhirnya kita tidak merasa ada harapan, merasa sepertinya penuh dengan keputusasaan, sepertinya banyak kekecewaan, sepertinya waduh, sudah sepertinya hidupku ini mana mungkin akan sampai di awal tahun 2023. Tetapi pesan Tuhan datang kepada kita hari ini. Yes, rancangan Tuhan tidak akan pernah membawa hidup kita berujung kepada maut, berujung kepada kehancuran. Tetapi rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ada di antara kita yang melakukan bisnis sepanjang tahun 2022, sepertinya ini COVID sudah mulai berangsur-angsur baik. Naik lagi, betul? Ya, PPKM 1, 2, 3, bahkan ada yang 4. Waduh, nggak bisa berkutik, betul? Yang biasanya orang beli makanan, orang beli barang dagangan, saudara, waduh, kok kurang dan sebagainya. Omset turun luar biasa. Waduh, ini bagaimana nanti? Apalagi ada dengar, wah, nanti tahun 2023 krisis ekonomi besar-besaran. Seperti nggak ada harapan. Tetapi pesan Tuhan datang kepada setiap saudara dan saya hari ini. Yes, rancangan Tuhan adalah mengenai damai sejahtera. Nah, apa yang bagaimana rancangan Tuhan bagi kita? Apa yang Alkitab katakan yang sudah kita baca tadi, bahwa rancangannya ya adalah damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Nah, apa sih damai sejahtera? Saya seringkali menggambarkan
ya kepada saudara dan saya bahwa damai sejahtera itu tidak bisa diukur dengan materi apa yang kita punya. Justru damai sejahtera menggambarkan kehidupan kita waktu kita tenang sekalipun kita sedang menghadapi satu masalah tantangan yang berat. Ya. Apa yang firman Tuhan tadi katakan di dalam ayat yang ke-11, ya. Mohon Ibu Ayah bisa bacakan sekali lagi ya dengan suara lantang menjadi wakil dari wanita serbaguna ya. Jadi bukan hanya wanita terpuji tapi wanita yang serba bisa di Gereja Sidang Sumatera Citaraya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Sekali lagi, damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berapa banyak di antara kita yang sekarang ini membuka catatan rencana resolusi di tahun 2023? Ya, saya percaya pasti hampir separuh Bapak Ibu sudah tuliskan, yang separuhnya belum, betul kan? Masih bingung, waduh apa resolusinya ya? Ada yang menulis resolusi saya di tahun 2023 akan diet, tambah ringan berat badannya, ya berapa ya? Awal ditulis 2 kilogram. Wah ya. Berat badannya tambah ringan. 2 kilogram. Dikuranginya 2 kilo. Akhirnya ditulis enggak 0,2 kilogram. Ya. Nah, damai sejahtera itu menjadi jawaban buat kita. Bukankah Alkitab mengatakan kalau kita memiliki seisi dunia, tapi kalau jiwa kita binasa, untuk apa? Mari kita lihat teman-teman kita yang ada di rumah sakit, sampai ada belahan jiwanya, istri atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya, dok, pokoknya berapapun akan saya bayar asal istri saya sembuh, asal suami saya sembuh, betul? Nah, mari kita akan lihat bahwa di sini jelas apa yang firman Tuhan katakan. Rancangan Tuhan buat kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan gak pernah merancangkan apa yang buruk bagi kita. Rancangannya justru hari depan yang penuh dengan harapan, melainkan segala yang baik bagi kita. Amin. Alkitab mengatakan kiranya kita berdoa, semua yang baik dari Tuhan kita alami terus menerus. Alkitab mengatakan kiranya pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan sampai hari ini akan terus dikerjakan olehnya bagi kita. Wah, bagaimana Pak Pendeta? Bukankah kita hidup juga memiliki menghadapi tantangan masalah? Iya, semua orang akan menghadapi masalah tantangan. Bukan berarti waktu rancangan Tuhan itu damai sejahtera berarti kita bebas hambatan dari masalah tantangan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, waktu ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, maka kita percaya dalam situasi, kondisi apapun hidup kita, sekalipun tantangan datang kepada kita, kekurangan datang kepada kita, sakit penyakit datang kepada kita, Allah tidak pernah membiarkan hidup kita. Apa yang kita katakan dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Allah nggak pernah tinggal diam.
Mayoritas di sini hadir orang tua. Apakah yang namanya orang tua akan tinggal diam kalau anaknya menghadapi masalah? Oh enggak, betul. Waktu anaknya masih bayi, apakah orang tuanya bilang udah biarin aja, namanya juga bayi pasti begitu? Enggak kan? Waduh, ya kenapa anakku? Betul nggak? Walaupun bahasa bayi, lapar juga oek-oek, ya, pipis juga oek-oek, betul? Kedinginan juga oek-oek, betul? Tapi orang tua ngerti itu, apalagi seorang ibu. Oh, anak saya pipis. Oh, anak saya kelaparan. Saya lupa kalau saya puasa, anak saya ikut puasa. Saya bilang, jangan diajak puasa bayinya. Amin. Ya, biarlah yang puasa kita. Ya. Nah, inilah dimaksud bahwa seperti itulah Allah kita tidak akan pernah membiarkan kita terlantar. Dalam situasi kondisi apapun, banyak prediksi yang mengatakan tahun 2023 nanti tantangannya ekonomi akan lebih berat, tantangan dalam dunia pendidikan lebih berat, tantangan dalam pekerjaan lebih berat. Ya emang harus lebih berat. Kenapa? Supaya kita semakin mengalami besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau semakin tahun masalahnya semakin kecil, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lalu caranya bagaimana untuk kita bisa mengalami rancangan Tuhan yang baik bagi kita? Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan jelas bahwa kita harus semakin setia kepada Tuhan. Yang mau setia kepada Tuhan katakan amin. Karena kalau kita setia sama Tuhan itu gampang. Suami akan setia kepada istrinya, istri akan setia kepada suaminya. Lalu orang tua akan setia kepada anaknya, anak akan setia kepada orang tuanya. Dan pacar tunangan akan saling setia. Ya, katakan amin. Ya. Jadi kalau pacar itu setia, itu nggak ada yang lain, nggak buka cabang di tempat lain, hanya atu itu aja katanya. Ya, kata si engkau hanya atu itu aja pacarnya. Saya dan saudara di tahun 2023 harus semakin setia kepada Tuhan. Amin. Apa yang dimaksud di sini? Mari kita akan lihat, ya. Mari kita akan lihat bahwa yang dimaksud dengan semakin setia kepada Tuhan. Di sana dikatakan dengan jelas, ya. Di dalam ayat yang ke-12 apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita lihat di sini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi semakin setia kepada Tuhan sangat simpel, yaitu manakala kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Apa? Kita bisa lihat apa yang dimaksud. Next. Apa yang dimaksud? Setia kepada Tuhan itu berdoa. Berdoa itu bagaimana? Contohnya simpel. Bisa kita sambil memuji Tuhan, plus memuji Tuhan. Berdoa bisa sambil kita membaca Alkitab dan sebagainya. Lalu beribadah. Beribadah itu banyak contoh. Bisa dalam hal bekerja. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memahami kalau Tuhan menitipkan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan karunia, talenta, bakat,
keahlian masing-masing, panggil masing-masing, mau dalam pekerjaan apapun juga, ada yang mengandalkan tenaga, pikiran, jasa, macam-macam, dagang, macam-macam, di kantor, di pabrik, dan sebagainya. Mari kita memahami bahwa itu adalah beribadah kepada Tuhan. Amin. Melayani di dalam gereja, di luar gereja, di rumah, di masyarakat. Mari kita akan bisa lihat bahwa itu adalah beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, kalau kita semakin setia kepada Tuhan, Tuhan memang tidak akan berpengaruh ya dengan apa yang akan dilakukan kepada kita, sebab Tuhan dalam situasi apapun tetap menjadi Tuhan yang setia kepada kita. Amin. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan akan semakin menyatakan kuasa kesetiaannya dalam kehidupan kita. Mari kita akan bisa lihat pada waktu janji Tuhan datang kepada bangsa Israel, maka puluhan tahun berikutnya mereka dilepaskan dari pembuangan dan kembali ke tanah mereka dan membangun bait Allah, menduduki negeri itu. Ini luar biasa sekali. Jadi perjalanan hidupan kita di tahun 2022 sudah diselesaikan bersama dengan Tuhan waktu kita memasuki langkah kita di hari ini, tanggal 1 Januari 2023. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah setia kepada kita, seharusnya kita akan semakin setia kepadanya. Amin. Amin. Kita akan belajar setia tanpa pamrih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah setia kepada kita. Bukankah Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus dengan kesetiaannya, Dia rela menyerahkan nyawa satu-satunya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu adalah bukti kesetiaan. Tanpa kesetiaan Tuhan, Tuhan nggak mungkin mau korban. Pada waktu Dia ada di Taman Getsemani, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi mengingatkan kepada saudara dan saya, waktu kita nanti menjalani hidup kita di tahun 2023, kalau Tuhan izinkan ada tantangan, kalau Tuhan izinkan ada sakit penyakit, kalau Tuhan izinkan ada kekurangan, kalau Tuhan izinkan ada problem dalam keluarga, kita harus tetap setia kepada Tuhan, sebab Dia Immanuel yang tetap menyertai setia dalam kehidupan kita. Amin. Ada pepatah yang mengatakan, sepuas-puasnya harimau, dia tidak akan pernah mencelakakan anaknya. Betul nggak? Apalagi Tuhan yang baik, maha baik, Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Biarlah dalam kesempatan hari ini, mari kita akan mengambil komitmen, keputusan yang baru kembali mengenai hal yang sangat mendasar ini. Janji kepada Tuhan, Tuhan, aku akan semakin setia di tahun 2023. Amin. Biarlah kita akan menjadikan tahun 2023 bukan hanya sebagai tahun penuh berkat, tapi tahun semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Amin. Semakin banyak kita semakin setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita harus memahami kata beribadah itu lengkap sekali. Waktu Tuhan izinkan saudara dititipi sebuah pekerjaan bisnis oleh Tuhan, semakin setia dalam pekerjaan bisnis itu juga kepada Tuhan. Amin. Melibatkan Tuhan di dalamnya. Waduh, kenapa bisnis itu seperti ini Tuhan? Curhat sama Tuhan. Nggak usah sungkan. Curhat, Tuhan, kenapa ya dagang itu seperti ini Tuhan? Kenapa
Pengerjaanku di pabrik begini pun, kenapa di kantor begini, curhat saja sama Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kita semakin setia kepada Tuhan. Karena komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan tidak dibatasi dengan ruang pada waktu kita hanya beribadah di dalam gereja ini, tapi waktu ada di rumah, di kantor, di perusahaan, di tengah masyarakat. Amin. Biar kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan hari ini. Kami tinggal kembali dengan rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu mengenai damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Kami akan pegang iman ini di dalam Yesus Kristus. Waktu Melangkah memulai hidup kami di tahun 2023 dalam pimpinan Tuhan, maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Maka iman kami tidak akan pernah goyah, sekalipun kami harus menghadapi berbagai cobaan, berbagai tantangan sebesar apapun, sesulit apapun hidup kami akan tetap setia kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan akan tolong kami, pimpin kami. Biar kiranya Tuhan tangan-Mu yang berkuasa menuntun hidup kami, sehingga kami bisa mengatakan, aku tidak takut bahaya, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, oleh karena gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Sekali lagi sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. 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 Mari kita akan datang kepada Tuhan. Setiap kita menghampiri tata kasih karunia Allah, ini merupakan perlambangan manunggalnya. Kita menjadi satu, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang perdana di tahun 2023. Mari setiap kita akan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Sebentar saya akan mengundang para pelayan perjamuan kudus, Bapak Rusdi, Bapak Wawan untuk datang ke depan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita akan datang kembali kepada Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus adalah sakramen gerejawi. Jadi gereja sidang Jumat Allah yang kita lakukan 1 kali 1 bulan. Secara khusus ini menjadi momentum yang sangat indah. Bertanggal 1 Januari 2023 kita akan menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan dalam pimpinan-Nya. Mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Roti melambangkan tubuh Yesus yang terluka,
dan anggur melambangkan darah Yesus yang kudus, di mana tubuh dan darah dari Tuhan Yesus yang terluka dan kudus itu telah menyucikan kehidupan kita, menebus kehidupan kita dari dosa. Perjamuan kudus ini mengingat kembali kematiannya di atas kayu salib. Ini merupakan meterai perjanjian baru. Tuhan akan segera datang sebagai kepala gereja untuk menjemput kita. Siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama, setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengerti tujuan dari perjamuan kudus, setiap orang yang berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Sehingga perjamuan kudus yang kita akan lakukan dengan menghormati tubuh dan darahnya, dengan sikap hormat kepada Tuhan, maka perjamuan kudus akan memuliakan namanya, mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti seorang pemungut cukai yang datang di bait Allah, lalu dia tidak berani menengadahkan kepalanya, dan dia mengatakan dalam doanya, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku nggak layak. Tapi Tuhan mengatakan dia layak datang kepadanya. Kiranya kita akan datang kembali kepada Tuhan dengan rendah hati mengatakan, aku ini orang berdosa, tetapi oleh kasih karunia aku diselamatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kalau di antara Bapak Ibu yang hadir suami istri, ini waktu yang baik engkau bisa berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas keluarga Tuhan yang sudah memimpin dalam kehidupan keluargamu di tahun 2022. Dia juga akan memimpin keluargamu di tahun 2023, sehingga benar tahun 2023 akan menjadi tahun penuh berkat, karena saudara semakin setia dalam doa dan ibadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Nanti Bapak Rusdi akan berdoa untuk perjamuan kudus kita. Haleluya Yesus. Bapak, saya mengucap syukur di tahun 2023 ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami di minggu pertama, bulan pertama ini Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, Engkau telah bercampur tangan, mengambil alih kehidupan kami pribadi pribadi, keluarga lepas keluarga di tahun 2022. Kau pimpin kami, dan saat ini kami masuk ke tahun 2023 Tuhan, dan kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kiranya betapa besar pengorbanan untuk kami Tuhan, untuk menyertai kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Kiranya perjamuan kudus itu membuat kekuatan iman kami lebih lagi Tuhan. Biarlah kuasa Engkau menyertai Tuhan. Biarlah roti ke roti, anggur ke anggur, melakukan bahwa Engkau berkorban untuk kami. Engkau mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami, berkati perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Pada hari ini Minggu 1 Januari 2023, kita akan melaksanakan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu lihat bukti kasih.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Selalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Selalu besar, haleluya. Dalam sakramen perjamuan kudus yang kami baru saja laksanakan ya Tuhan, akan meneguhkan komitmen kami di tahun 2023, mendeklarasikan menjadi tahun penuh berkat, karena kami akan semakin setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan semuanya kami akan mengalami karena Tuhan yang mimpin hidup kami dari awal tahun 2023 ini. Tuhan, kiranya pertolongan-Mu datang kepada kami. Kalau ada di antara umat-Mu yang sekarang ini memiliki pergumulan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa salib Kristus menjadi jawaban. Setiap pergumulan yang ada dijawab oleh kuasa Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat dari Tuhan dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, hari ini kami percaya bahwa kuasa salib Kristus menjadi jawaban atas setiap sakit. Sakit penyakit sudah tanggung di atas kayu salib Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap yang sakit oleh bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mengembalikan hormat, pujian, syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di awal tahun 2023 menjadi momentum yang bagus sekali. Hari ini Minggu 1 Januari 2023
Karena memang setiap minggu pertama kita memiliki komitmen, kita akan berdoa bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sesuai dengan waktu yang ada, tentunya berkat dari Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti dipersilakan akan menyampaikan persembahan sulung. Ya, apakah persembahan sulung? Persembahan sulung itu adalah persembahan pertama di awal tahun, ya, atau di minggu pertama. Ya, jadi kalau nanti ada di antara Bapak Ibu jemaat yang kita kasihi tidak hadir hari ini, minggu depan dia bisa menyampaikan persembahan sulung. Ya, jadi marilah kita akan berdoa, mengucap syukur. Nanti setelah doa dipersilakan yang akan mengembalikan persepuluhan bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Ya, saya lalu Ibu Gembala, ada Pak Pendeta Rudi Martianus, kami mengembalikan persembahan misi ke gereja ini. Untuk persepuluhan kami kembalikan ke kantor sinode, karena itu memang peraturan kalau pendeta, ya Bapak sekalian. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau jadi pendeta, nanti persepuluhannya disampaikan ke kantor sinode, begitu ya. Tapi karena belum pendeta, persepuluhannya dibawa ke rumah Tuhan. Nah, begitu ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan berdoa sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, apa yang firman Tuhan katakan dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah Tuhan, ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Firman Tuhan mengatakan, dan ujilah aku apakah aku membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Jelas Tuhan akan memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Dan dalam kitab Amsal 11 ayat 25, barang siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami bersyukur dengan kehidupan kami. Kami memulai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun 2022 ada banyak kejutan surprise dari Tuhan yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami pikirkan, dan itu Tuhan sediakan bagi kami. Maka di tahun 2023 kami mengawalinya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan memulai dengan pimpinan kuasa dan berkat-Nya, maka kami akan melangkah dengan mantap bersama dengan Tuhan di tahun 2023. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat jasmani rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Semuanya tidak kami beda-bedakan, karena semuanya berasal dari sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus. Dan komitmen kami di awal minggu dalam bulan ini, ya Tuhan, ingin mengembalikan persepuluhan, berikan persembahan sulung. Dan Tuhan, terima kasih persembahan misi apapun yang akan dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan, biarlah itu akan dikelola dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah semakin hari semakin kami akan mencintai rumah Tuhan, karena rumah Tuhan tempat kami berkumpul sebagai saudara keluarga besar Tuhan. Kami akan menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan memiliki pergumulan, bahkan krisis keuangan, tetapi firman-Mu berjanji bahwa Dia tetap akan mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Maka Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadanya. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk masukkan persepuluhan dan sebagainya. Lalu nanti yang bertugas mengedarkan persembahan bisa mengumpulkan untuk persembahan sulung pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi
Pertama-tama selamat datang dan beribadah di Gereja Sidang Jemaat Allah Citraya. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang setia kepada Tuhan. Karena untuk memulai melaksanakan ibadah tahun baru ya pagi hari itu berat biasanya. Karena menjelang awal tahun baru ya tepatnya tanggal 31 itu biasanya keluarga berkumpul jauh sampai pagi begitu ya. Tetapi kita mengucap syukur ya lebih setengah dari jemaat hadir hari ini, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur Tuhan berkati, dan saya juga ucapkan selamat datang beribadah juga ada keluarga saya dari Jawa Tengah yang orang tua saya, ada keponakan juga yang hadir ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kegiatan sepekan kita sementara kegiatan ibadah doa komunitas stop ya komsel tengah minggu ditiadakan dulu, termasuk juga malam puji doa dan juga ibadah fellowship tunas remaja yang biasanya dilakukan hari Sabtu ya, dan nanti akan dimulai di minggu kedua Januari 2023. Nah Bapak Ibu sekalian, secara khusus hari Sabtu ya saya akan menyiapkan sebuah acara spesial ya, dan mengundang ya spesial juga. Saya belum kasih tahu pokoknya ya. Jadi gitu Bapak sekalian. Lalu hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 kita akan beribadah tetap 2 kali ya. Jadi jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Menjadi menu jam pilihan dari jemaat. Ya, karena 2 jam itu adalah prime time ya, Bapak sekalian. Jadi yang melayani dalam ibadah baik ibadah pertama dan kedua sudah ada di dalam wadah jemaat. Biar kiranya kita akan persiapkan dengan baik Bapak Ibu sekalian ya. Lalu di minggu ini sepertinya belum ada yang berulang tahun, baru nanti diucapkan minggu depan ya. Karena baru yang tanggal 6 Januari baru ada yang ulang tahun. Yang di mana itu? Yang ada di panggung. Tebak nanti ya, saya tebak ya. Ini ada di panggung. Yang mana itu ya? Nah, gitu ya. Ya, salah satu single kita. Jadi ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Secara khusus tentunya kita bergembira, bersukacita bersama-sama dengan keluarga besar Bapak Kiki Sugianto dan Ibu Eka Yulia, karena dengan lahirnya cucu yang cantik Selby Natani. Ini Natania. Iya. Tengahnya apa nggak tahu ya. Nah itu ya. Selby Natania. Selby Natania aja. Selby Natania Ada 3 ya, nama. gitu. Sampai tokohnya juga lupa ya. Jadi ya anak yang cantik dari Bapak Vino dan Ibu Stella. Nah ini merupakan cucu dari Bapak Kiki dan Ibu Eka Yulia ya. Tuhan berkati. Jadi pada waktu beberapa hari yang lalu saya dengan Ibu Gembala sempat berkunjung dan mendoakan ya, puji Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita akan semakin setia kepada Tuhan. Amin. Nah, dalam sepekan ini nikmati kebersamaan dengan keluarga. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih kurang waktu liburnya ya, tetapi bagi yang putra putrinya sudah masuk sekolah ya nikmati itu juga bersama-sama. Mulai kembali mengantar mereka dan sebagainya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita doakan juga bahwa di tahun 2023 ini salah satunya ada rencana ada pemuda-pemudi kita juga yang akan menikah ya. Jadi biarlah Tuhan akan berkati juga ya. Jadi ini baru yang sudah kedengaran 2 pasang, bisa-bisa 4 pasang kan begitu ya. Ya tapi yang sudah menikah ya jangan dulu lagi gitu ya. Seperti itu ya. Biarkan yang muda-muda. Nah seperti itu ya, seperti janji Tuhan ya. Seperti itu.
Jadi biarlah Tuhan akan tolong dan berkati. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi selamat tahun baru 2023 bagi Bapak Ibu yang belum foto di pohon Natal. Karena saking sibuknya khususnya panitia ya, sibuk sekali mempersiapkan Natal ya, baik mulai gathering Natal di Lembang yang 3 hari 2 malam sampai Natal di hari Minggu yang lalu, seperti itu ya. Mumpung pohon Natalnya masih dipasang di sini, belum tentu besok masih ada di sini atau sudah di Eropa. Nah gitu ya, bisa aja diekspor ini ya, atau dikirimkan bagi pihak yang perlu begitu, atau mungkin disimpan di gudang begitu ya, seperti itu. Jadi akan dikeluarkan nanti waktu bulan Desember lagi. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang dengan kasih kita berdiri bersama-sama. Nanti kita akan berdoa syukur dan selesaikan ibadah kita bersama-sama. Pendeta Rudi akan datang ke depan untuk memimpin dalam doa syukur kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kita selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang mencintai kami. Siang kami diizinkan waktu yang terbaik saat ini Tuhan untuk hadir kembali dalam hadirat Engkau. Karena kami boleh melihat sepanjang tahun 2022 Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, Engkau telah memberkati segala studi dan karir kami. Dan kami boleh melihat Tuhan di tahun 2023 hal yang sama Engkau sampaikan dalam hidup kami, berkat-berkat yang baru, segala rencana-rencana Engkau jadikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami awal di tahun 2023 ini dengan ucapan syukur kepada Engkau. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang sangat-sangat dahsyat adanya, Allah yang penuh memberikan mujizat kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar segenap umat Engkau di tempat ini boleh merasakan penyertaan Engkau, boleh merasakan pimpinanmu Tuhan, sehingga mereka boleh yakin dan percaya Allah yang sama akan memberkati di tahun 2023 ini dengan penuh kasih sayang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melihat kebenaran firman Engkau yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Yusuf Eko Widiarto MTH. Kami percaya Engkau telah memakainya, Engkau telah mengurapinya. Kami boleh melihat kebenaran Engkau dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan-rancangan yang Engkau berikan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sudah berikan di awal tahun ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya rencana, karena kami tahu rencana kami bersama Engkau, plan with God. Kami boleh melihat Engkau sendiri akan menolong kepada kami untuk mendengar lagi akan suara Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan, Gembala Sidang kami setelah istrinya dan anak-anaknya. Kami percaya mereka dipakai dan mengurapi Tuhan. Engkau juga memakai badan pengurus gereja di tempat ini lebih lagi Tuhan, untuk menyatakan kasih mereka kepada Engkau, untuk lebih lagi melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan kami, Engkau telah izinkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Itu semua kasih karunia Engkau, itu yang Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami tetap mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan buat segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan hidup mereka, Kau jaga, Kau lindungi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh melihat mereka akan mendapatkan hasilnya Tuhan, dan mereka boleh bersyukur kepada Engkau. Berkati setiap rencana-rencana mereka di tahun ini Tuhan. Mungkin mereka ingin bekerja, mungkin mereka ingin mencapai kehidupan yang lebih baik lagi, akan karir mereka, mungkin mereka akan berumah tangga. Kami berserah dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri memberikan rancangan-rancangan yang luar biasa, dan mereka berkata, dan ini semuanya karena kasih Engkau Tuhan. Dan mereka boleh melihat Engkau memberikan waktu yang tepat, waktu yang terbaik
terbaik, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh memperhitungkan buat mereka menyaksikan mujizat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan tangan Tuhan, kehidupan kami, setiap pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sediakan turun tangan mengurapi kami masing-masing dengan kasih dan dengan penuh dedikasi daripada Engkau. Dan mereka berkata, Engkau sungguh memberkati kami, Engkau sungguh memberikan kesempatan kepada kami. Biar Tuhan dengan segenap hidup kami, mereka boleh menyatakan Tuhan untuk lebih sungguh lagi kepada Engkau. Berkati juga saudara kami yang saat ini tidak hadir. Mungkin di tahun 2022 mereka, mungkin beberapa bulan mereka tidak hadir kembali, dan mereka boleh dicamat Tuhan. Di tahun ini Tuhan mereka dipulihkan untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Pakai kami untuk menjadi seorang berkat yang daripada Engkau, untuk memberitahukan kepada mereka, untuk mereka boleh dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Sungguh mereka dirindukan oleh Engkau, sungguh mereka dinantikan oleh Roh Kudus untuk mereka berkata, ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami jauh, ampuni kami Tuhan, selama ini kami melupakan Engkau buat perkara-perkara besar yang sudah Kau nyatakan untuk mereka. Dan mereka berkata, ini kami kembali, dan mereka akan disambut oleh kemuliaan Engkau, dan para malaikat akan bersorak-sorai. Mereka datang kembali Tuhan, dan kerendahan hati kami percaya mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau, dari presiden dan wakil presiden, pejabat-pejabat tinggi negara, biar mereka melakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Dan kami boleh melihat mereka boleh menjaga bangsa ini Tuhan, dengan keadaan damai, dengan keadaan aman, dan membuat bangsa kami lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi, sehingga bangsa kami menjadi panutan buat bangsa-bangsa yang lain, dan bangsa kami biar penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga keamanan yang ada, jaga kondisi Indonesia Tuhan, baik dalam alamnya Tuhan. Mungkin prediksi begitu menakutkan, ada yang terjadi tsunami, ada yang terjadi gempa, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, penjagaan Engkau Tuhan hadir buat bangsa kami Tuhan, sehingga umat Engkau bersorak-sorai, mereka boleh menyaksikan kemuliaan Engkau. Engkau nyatakan penjagaan Engkau, Engkau nyatakan buat bangsa kami, Engkau mengawal bangsa kami dengan para malaikat-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkat yang sama Engkau pun nyatakan dalam hidup kami semuanya Tuhan, sehingga pada saat kami pulang kami membawa damai. Pada kami tinggal di rumah kami masing-masing, bawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, dan kami syukuri di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menyambut berkat itu. Haleluya. Akhirnya sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, pulanglah dalam berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini ya Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya.